Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan tak bosan-bosannya selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba melanjutkan sedikit materi mengenai perintah agama yang sejalan dengan anjuran kesehatan. Ada beberapa kegiatan sehari-hari yang memang selalu kita tidak mungkin untuk tidak kita alami. Bahkan semua orang mengalaminya. Apa itu? Yaitu bersin. Sebenarnya apa sih makna di balik bacaan Alhamdulillah ketika seseorang itu selesai bersin? Baik, coba kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah. Dan hendaklah saudaranya atau rekannya mengucapkan untuknya yarhamukallah. Maka apabila ia telah mengucapkan semoga Allah merahmatimu, hendaklah yang bersin mengucapkan kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6224, yaitu perintah dari syar'i, ya, perintah dari agama Islam. Anjuran untuk mengucapkan alhamdulillah bagi yang melakukan aktivitas bersin. Bagaimana dari sudut medis? Bagaimana sudut kesehatannya? Baik, coba kita lihat apa kaitannya. Ya, makna di balik bacaan alhamdulillah di balik aktivitas bersin tersebut. Jadi, setiap orang yang telah melakukan aktivitas bersin, ya, siapapun, baik itu muda, tua, laki-laki, perempuan, anak-anak ataupun dewasa, aktivitas jantung akan berhenti sepersekian detik. Jadi tidak mungkin pada saat bersin jantung juga ikut bekerja, tidak mungkin. Jadi pada saat bersin secara otomatis tanpa kita perintahkan, dengan kekuasaan Allah, otomatis jantung itu berhenti 0, sekian detik. Bahkan tidak sampai 1 detik, 0, sekian detik pada saat kita bersin. Jadi anjurannya seperti hadis yang sudah kita sama-sama dengar tadi, bahwasanya kita harus mengucapkan alhamdulillah. Jadi maknanya adalah ketika seorang itu bersin, otomatis tadi jantungnya berhenti 0, sekian detik. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwasanya kita masih hidup, sedangkan barusan Allah hentikan jantung kita sebentar. Ya, jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan umur kepada kita untuk bisa menikmati nyawa kita, untuk kita bisa menghirup nafas panjang kita, sedangkan barusan Allah matikan kita sejenak. Jadi kita ini dalam kondisi sehari-hari otomatis jantung tetap berdetak terus walaupun kita dalam keadaan tidur. Akan tetapi ada kalanya jantung itu akan berhenti. Kapan? Pada saat bersin. Makanya itu kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah. Bahasa cepatnya alhamdulillah, barusan mati sebentar nih masih hidup. Nah, itulah kira-kira bahasa cepatnya seperti itu. Ya, itulah makna di balik bacaan alhamdulillah di balik aktivitas bersin. Memang nampaknya sepele, ya, nampaknya sepele kecil gitu. Tapi itulah maknanya alhamdulillah. Jadi sangat disayangkan apabila ada orang tidak mengucapkan alhamdulillah setelah bersinnya yang barusan. Allah masih umur panjang kepadanya, tapi dia tidak mensyukurinya. Ya, jadi makanya kita harus banyak bersyukur, apalagi setelah kita bersin. Allah hentikan jantung kita sejenak barusan 0, sekian detik. Setelah itu Allah hidupkan kembali jantung kita. Maka pantaslah bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, itu dari segi medis yang pertama. Yang kedua itu aktivitas bersin itu kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Yang kedua itu adalah pada saat kita bersin itu otomatis banyak mikroorganisme, partikel-partikel ataupun zat-zat, kuman-kuman lah bahasa lainnya, itu banyak yang melekat pada saluran pernafasan kita, terutama di bagian hidung. Jadi secara otomatis tubuh memerintahkan untuk melakukan bersin untuk mengeluarkan partikel kuman yang tadi, yang tidak berguna bagi tubuh kita, yang tidak baik bagi tubuh kita. Ya, coba perhatikan bagaimana baiknya Allah. Secara otomatis tubuh dengan tanpa perintah kita, tanpa kita perintahkan, oh ini ada kuman harus bersin dulu, keluarkan zat asing tadi, keluarkan kuman tadi, tidak. Tapi secara otomatis tubuh akan memerintahkan dengan sendirinya untuk mengeluarkan kuman tersebut dengan cara tubuh memerintahkan bersin. Ya, makanya kita juga harus mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada aktivitas otomatis tubuh untuk mengeluarkan kuman tersebut.
Ya. Jadi itu makna di balik alhamdulillah. Ya, ada 2 item tadi, ya. Yang pertama itu karena Allah hentikan jantung kita sementara, setelah itu Allah lanjutkan kembali. Yang kedua, karena ada zat-zat partikel-partikel kuman-kuman yang melekat pada saluran pernafasan kita, terutama hidung, yang otomatis dengan bersin ikut dengan sendirinya terkeluarkan. Itu perintah agama sejalan dengan anjuran kesehatan di balik aktivitas bersin. Seperti itu. Tentu seseorang itu bersin itu ada sebabnya. Yang paling umum, memang ada beberapa sebab. Yang paling umum artinya mayoritas, kebanyakan. Itu adalah karena adanya perlengketan, adanya zat-zat partikel-partikel dari luar, katakanlah kuman dalam hal ini bisa jadi virus, bisa jadi bakteri ataupun mikroorganisme lainnya. Ya, debu lah katakanlah yang paling sering. Ya, jadi itu lengket di saluran pernafasan. Lebih tepatnya mungkin yang paling sering adalah hidung, ya. Jadi hidung, ketika zat partikel tadi itu lengket di hidung, maka tubuh merespon, ini benda asing nih, ini benda dari luar nih, mencoba masuk dalam tubuh. Jadi tubuh memerintahkan untuk melakukan bersin secara spontan. Jadi begitulah bersin yang prosesnya seperti itu. Tapi itu berlangsung cepat. Begitu ada masuk zat, tubuh langsung cerna, langsung proses, otak memerintahkan untuk lakukan bersin secara cepat. 250 km per jam bahkan bisa lebih. Jadi ada beberapa adab bersin yang dianjurkan dalam kesehatan, ya. Yang pertama itu sebisa mungkin pada saat bersin itu untuk ditutup, ya. Kalau ada sapu tangan dengan sapu tangan, tentu itu aman buat orang lain. Karena kita tidak tahu, boleh jadi kita ini dalam kondisi tengah sakit yang kita khawatirkan boleh menularkan kepada orang lain. Atau jika tidak menggunakan sapu tangan, tidak ada masker kebetulan, boleh dengan cara menggunakan tangan kita sendiri bagian dalam atau bagian siku. Kita boleh tutup itu mulut kita dengan menggunakan lipatan lengan bagian atas, kita tutup untuk menghindari berterbangannya bersin yang kita lakukan. Supaya juga kita tidak memudaratkan orang lain. Karena tidak ada jaminan bahwasanya kita ini dalam kondisi 100%. Seperti itu. Jadi proses bersin, batuk, menguap, itu lagi cegukan. Itu semua itu sebenarnya adalah proses tubuh memberitahukan kepada kita bahwasanya ada something problem, ada sesuatu bermasalah di dalam tubuh kita. Itu hebatnya tubuh kita yang Allah karuniakan kepada kita. Setiap aktivitas yang seperti yang kita katakan tadi, bersin, menguap, batuk, bahkan cegukan sendiri, itu semua ada maknanya bahwasanya ini ada sesuatu. Istilahnya alarm lah. Alarm tubuh memberitahukan kepada kita ini ada something problem nih, ada masalah nih. Ya, baik. Bersin itu kalau bersinnya hanya beberapa 1 kali 2 kali mungkin itu juga tidak jadi masalah. Artinya mungkin itu hanya partikel kuman biasa yang masuk, mungkin debu, ataupun ketika ada orang di samping sekitar dalam kondisi merokok, ataupun ada orang bakar sampah terkena kepada saluran pernafasan kita mungkin respon tubuh kita itu terlalu sedikit sensitif. Jadi itu, ya. Tapi beberapa case yang lain, beberapa kasus yang lain itu ada beberapa penyakit yang namanya itu rinitis alergika. Rinitis alergika itu ditandai salah satunya itu dengan bersin, ya, bersin. Dan ada beberapa tanda-tanda yang lainnya. Bersinnya itu bukan bersin biasa, tapi dia dipicu oleh beberapa zat. Jika dia sudah kontak dengan zat itu, jika dia sudah terpapar dengan zat itu, dia otomatis akan bersin. Contoh, ada orang rinitis alergika karena debu ataupun asap rokok ataupun tungau. Kalau sudah kena debu udah bersin. Itu misalkan dia terkena penyakit rinitis alergika et causa debu. Ada orang lain karena lain dingin, karena iklim, karena cuaca. Rinitis alergika et causa cuaca. Dan kalau udah hujan deras ataupun kalau misalnya masuk ke dalam ruangan yang kategori terlalu dingin, mungkin setelan penyejuknya itu AC-nya terlalu dingin, bisa bersin. Jadi itu salah satu bentuk tubuh memberitahukan kepada kita bahwasanya ini ada sesuatu dengan tubuh. Jadi kita harus aware, harus cepat tangkap ini kenapa nih bersin terus-terusan. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Ya, yang paling banyak kasus itu adalah rinitis alergika, ataupun di kasus-kasus lain tapi jarang itu rinitis vasomotor. Tapi yang paling sering itu adalah rinitis alergika. Alergika itu tinggal kita cari nanti apa penyebab alergi kita itu, karena setiap orang punya alergi yang berbeda-beda.
kesimpulan kita bahwasanya semua aktivitas kita sehari-hari, bahkan aktivitas yang kecil sekalipun, sekelas bersin, sekelas menguap, itu adalah ada hubungannya dengan perintah syariat. Ya, tidak akan mungkin suatu perintah syariat menganjurkan tanpa ada faedahnya bagi kita. Yang jelas, apapun perintahnya, perintah agama, walaupun kita tidak tahu nih apa efek positifnya, kita tidak tahu, buat saja. Kalau disuruh masuk WC dengan kaki kiri, lakukan saja. Keluar kaki kanan, lakukan saja. Mungkin saat ini belum tahu apa faedahnya, apa efek positifnya, belum tahu. Tapi ke depan boleh jadi. Ini buktinya bersin, menguap. Setelah dilakukan penelitian, rupanya ada efek positifnya.